Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam perenungan firman pagi hari ini, di mana kemarin kita baru saja memperingati Jumat Agung, hari yang begitu luar biasa mengingatkan kita akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami juga berharap seluruh keluarga besar komunitas Miracle ini benar-benar mendapat satu anugerah, mendapat satu pengertian yang mendalam tentang kasih Kristus dalam kehidupan kita. Baiklah, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan hingga hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membuat kami berharga dan punya pengharapan yang daripada Engkau. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, Engkau yang bekerja karena Engkau yang mewahyukan firman ini, dan hanya Engkau yang sanggup untuk mengungkapkan rahasia kebenaran itu dalam pribadi kami, lepas pribadi. Dan kami mendasarkan pemberitaan firman pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, mempelai Kristus yang terkasih, bahwa kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, ya. Bagi sebagian orang yang tidak mengenal salib merupakan kebodohan, tetapi bagi kita, orang-orang percaya, itu merupakan satu bukti kemenangan Kristus atas maut, kemenangan Kristus atas pemerintahan-pemerintahan ya di udara dan sebagainya. Dan kita tahu bagaimana peristiwa-peristiwa yang menyertainya, di mana tabir bait suci Allah terbelah dari atas ke bawah. Itu menandakan bahwa kerinduan Tuhan untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa sejak manusia jatuh di dalam dosa, ini adalah merupakan satu hadiah yang terindah bagi kita. Ya, nah pagi hari ini, ya, saya memberi judul perenungan firman Tuhan yaitu kemenangan kuasa kebangkitannya. Nah, yang akan kita rayakan di tanggal 31, ya. Kemenangan oleh kuasa kebangkitannya atau kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saya ambil dari pertama Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Keluarga besar Komunitas of Miracle dimanapun Anda berada, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kekasih-kekasih Allah yang bisa mendengarkan siaran ini dimanapun juga, saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga menerima kemenangan yang sejati, di mana kita yang semula menjadi hamba dosa, namun mengalami kemerdekaan sejati. Karena apa? Karena pengorbanan Kristus bagi kita. Kemenangan adalah milik kita karena karyanya di kayu salib. Melalui penderitaan kematian dan kebangkitannya, Kristus telah menebus kita. Marilah kita mengimani kemenangan itu setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dan
keluarga besar Community of Miracle, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, firman-firmannya itu penuh dengan janji berkat bagi kehidupan kita. Dan apabila kita secara terus-menerus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, kita akan menjalani hidup tidak dengan kepala tertunduk, tetapi penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki mentalitas pemenang, bukan pribadi yang kalah. Karena apa? Tuhan ciptakan kita sebagai pemenang. Oleh karenanya, mari kita memiliki mindset atau cara pandang yang benar, bahwa Dia akan membawa kita terus kepada kemenangan dalam menjalani kehidupan kita. Sebab kemenangan yang Dia berikan bukan kemenangan yang semu dan sementara. Dia berikan kemenangan sejati bagi kita. Di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai yang 11, di situ dikatakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kemenangan yang Tuhan berikan kepada Dia ialah memberi kemampuan dan kesanggupan di dalam kita masuk di dalam persekutuan penderitaannya. Supaya apa? Supaya kita semua serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Filipi 3 ayat 10-11 sangat jelas menegaskan bahwa ketika kita bersekutu dalam penderitaan Yesus, maka kita akan diberi kesanggupan supaya kita menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Sehingga akhirnya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita tidak bisa dibangkitkan kalau kita tidak alami kematian terlebih dahulu. Jadi, jika dilihat dari cara pandang rohani, kita akan mengalami kebangkitan oleh kemenangan yang telah dilakukan melalui salib Kristus. Oleh karenanya, sangat penting kita senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Yesus yang akan memberi kehidupan kekal dan janjinya membangkitkan kita untuk menerima mahkota. Namun, juga Tuhan sangat rindu mengalami kebangkitan. Ya, Yesus begitu bergairah saat ini untuk saat ini dalam pengiringan kepadanya. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diberi kemenangan, sebagai orang-orang yang sudah diberi anugerah yang begitu luar biasa. Sekalipun sampai saat ini salib Kristus merupakan satu kebodohan, tetapi di balik semuanya itu, kita yang percaya, yang beriman kepada Kristus, dengan kuasa kebangkitannya, kita peroleh kemenangan yang begitu luar biasa. Ini yang harus kita renungkan mempelai Kristus. Dan juga keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada, dan mempelai-mempelai Kristus yang terkasih, yang bisa mendengarkan siaran. Kenapa ketika kita merayakan Paskah yang merupakan titik balik yang merubah kehidupan orang di seluruh dunia oleh pengorbanan salib Kristus, tapi justru perayaannya itu biasa-biasa saja?
Ini menjadi satu pergumulan, menjadi satu pertanyaan yang harusnya ada di dalam benak kita semua. Tapi kenapa justru ketika Natal, wah, kita melakukan begitu gegap gempita, begitu mewah dan sebagainya. Padahal justru disinilah letaknya. Kelahiran Kristus tanpa kematiannya itu sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, kalau Yesus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan Yesus sudah membuktikan semuanya itu. Sebenarnya ini adalah perayaan kemenangan yang begitu gegap gempita, yang begitu dahsyat. Karena mengguncangkan alam roh. Kita tahu, ya, sejak manusia jatuh di dalam dosa, itu maka dunia roh itu terbelah menjadi dua. Dan kita tahu semuanya itu. Dan Tuhan ingin merebut kembali miliknya. Dan dia harus memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Tapi kalau lihat apakah dunia mengasihi dia? Tidak, tapi kasihnya tidak berubah. Dan kita bersyukur kalau kita menjadi bagian orang-orang yang mendapat kasihnya itu. Mendapat kemenangan melalui kuasa salib, melalui kuasa kebangkitannya. Mari, jangan kita ini menjadi pribadi yang tidak merasakan kuasa kebangkitannya. Menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak. Karena kuasa itu sudah diberikan bagi kita. Dan yang terpenting ini bagaimana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami kuasa kebangkitan dalam diri kita dan hidup memancarkan pribadinya. Ini yang disampaikan Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi, ialah mengalami bagaimana dia satu kerinduan bagi jemaat Filipi waktu itu, yaitu mengalami keserupaan dengan Kristus. Karena kalau kita belajar tentang latar belakang jemaat Filipi ini, memang banyak sekali penyembahan-penyembahan berhala, penyimpangan-penyimpangan di dalam beribadah, sehingga Rasul Paulus merasa perlu mengingatkan jemaat-jemaat di Filipi supaya mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi oleh kuasa salib Kristus, kuasa kebangkitannya, ya. Dan kita memperoleh kemenangan dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kita pun akan mengalami pertumbuhan kerohanian dan semakin serupa dengan pribadi Kristus. Itu yang menjadi esensi dari salib Kristus. Itu yang menjadi kuasa kemenangan dan kuasa kebangkitannya. Yaitu adalah supaya kita semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, perjumpaan pribadi yang senantiasa, yang membuat akhirnya kita serupa dengan gambarannya, yaitu serupa dengan Kristus. Demikian penyampaian renungan pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Allah begitu mengasihi dunia ini dan mengasihi kami, bilangan orang-orang yang telah Kau tetapkan untuk mendapat bagian di dalam kemenangan oleh kuasa kebangkitan. Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata. Terima kasih untuk kebenaran firman pagi hari ini. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar komunitas Community of Miracle dimanapun
mereka berada, dengan segala keberadaannya, Tuhan yang akan senantiasa menuntun langkah hidup mereka, sehingga kami bagian orang-orang yang dapat menikmati kemenangan oleh kuasa kebangkitan-Mu, dan kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terkhusus untuk pengurus-pengurus, ketua umum, dan pengurus-pengurus dari komunitas Community of Miracle, Tuhan memberkati dengan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka benar-benar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami boleh memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung dunia. Demikian pula dengan orang-orang yang bisa mendengarkan siaran ini baik melalui YouTube. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah-Mu Tuhan atas hidup mereka. Mereka menjadi bagian orang-orang yang boleh menikmati kemenangan oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga hidup mereka akan bertumbuh, dan bertumbuh. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Apapun yang saat ini Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.